Gak cuma base camp, Omah Tepus Ngantang jadi headquarter para pendaki Kelut dan Kawinajang, ada kofenya juga. Ngantang, Kabupaten Malang, siaptv.com, gak cuma base camp, buat lo para pecandu gunung di Jawa Timur, terutama yang sering invade Gunung Kelut atau Gunung Kawinajang, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya base camp Omah Tepus. Tempat ini bukan cuma sekadar tempat lapor diri, tapi udah kayak markas besar yang nyaman sebelum menaklukkan jalur pendakian. Dimas, sang koordinator lapangan di site Ngantang, bilang kalau Omah Tepus adalah pusat dari 3 jalur pendakian legendaris, Kelut, Kawinajang, dan Selo Kurung. Baik, dengan saya Mas Dimas Suryo selaku koordinator lapang dari site Ngantang di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait tentang basecamp Omah Tepus, yang dimana basecamp Omah Tepus ini adalah basecamp dari 3 jalur pendakian yang ada di Ngantang, yaitu pendakian Kelut, Kawinajang, serta Selo Kurung. Yang dimana di basecamp ini terdapat beberapa fasilitas yang ada, yang dimulai dari adanya tempat istirahat itu, lalu juga ada toilet, musola, wifi. Di sini juga ada kafe yang dimana dia menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Di sini pun kita juga ada villa atau penginapan yang dimana itu masuk dalam manajemennya basecamp Omah Tepus seperti itu. Terus untuk di sini sendiri pendaki biasanya datang itu kebanyakan malam karena di Kelut dan Kawinajang sendiri kan kita mulai start pendakian itu biasanya untuk tektok itu dari jam 12 malam sampai terakhir jam 5 pagi untuk Kawi, dan untuk Kelut sendiri jam 8 pagi. Lalu untuk camp bebas 24 jam seperti itu. Lalu juga untuk pendaki kebanyakan itu mereka ramenya pasti di weekend, tidak di, kalau di weekdays ya umumnya ada tapi tidak begitu ramai, tapi kalau di weekend itu biasanya memang malam Sabtu, malam Minggu seperti itu. Kalau datang kebanyakan dari Jawa Timur itu dari daerah utara juga, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Madura, Lamongan, Pasuruan itu yang paling mendominasi. Jadi mereka harus ke pos ini dulu? Ya, sebelum mereka melakukan pendakian, yang pertama pasti mereka registrasi dulu melalui aplikasi tiket pendakian, lalu datang ke basecamp untuk laporan, check-in, briefing, seperti itu, pemeriksaan oleh petugas, lalu mereka bisa melanjutkan pendakian. Bisa ngojek, bisa sepeda motor. Khusus untuk ke Kawinajang sendiri, dari sini jaraknya yang sekitar 5 kilo, itu bisa menggunakan mobil pribadi, sepeda motor pribadi bisa. Tapi untuk yang Kelut dengan yang jaraknya juga sama, dari sini ke pos parkiran itu sekitar 5 kilo, hanya bisa digunakan oleh sepeda motor. Jadi bagi pendaki yang memang dari sini tidak membawa kendaraan atau membawa mobil, jika ingin ke Kelut bisa jalan kaki atau ngojek. Dengan ojeknya sendiri untuk Kelut, dari sini ke pos 1 atau parkiran itu 50.000. Kalau yang Kawinajang itu dari parkiran ke pos 1 di sana itu 50.000 juga sekali berangkat. Tamu luar negeri pernah juga. Dari Malaysia ada, terus sempat juga ada duta besar Australia atau Jepang kalau nggak salah juga sudah pernah ke sini. Harapan saya ke depan itu pendakian ini menjadi lebih aman dan nyaman sih Pak. Jadi ya dengan fasilitas yang ada itu bisa memberikan kenyamanan bagi para pendaki sehingga mereka bisa mendaki secara enjoy, mereka nyaman untuk mendaki, dia diharapkan juga bisa kembali lagi ke sini untuk mendaki lagi ataupun mengajak orang lain juga.